Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Mekatronika pada mata kuliah Mekatronika yang diampu oleh Bapak Sohiatur Rahman, SPD MPD pada hari Senin pukul 15 WIB. Di sini kami akan mensimulasikan hasil proyek kami yang berjudul pemodelan, animasi, dan simulasi robot statik untuk fungsi pick and place menggunakan software Autodesk Inventor dan Robotica dengan pemrograman simulasi berbasis Fluid Sim pneumatik. Nah, sebelum memasuki ke individu atau simulasi pada aplikasi atau software tersebut, kami akan memperkenalkan seluruh anggota kami. Yang pertama yaitu Faisal Faris dengan NIM akhir 30, Bagus Agung Prasetyo dengan NIM akhir 31, yang ketiga Muhammad Ridwan Prananda dengan NIM akhir 32, yang keempat Patih Ramadhani dengan NIM akhir 33, yang kelima Dimas Ikhwanuddin Tawakal dengan NIM akhir 34, yang keenam Alif Prasojo Jati dengan NIM akhir 35, yang ketujuh Ilham Ramadan dengan NIM akhir 36, dan yang ke-8 yaitu Rustanto dengan NIM akhir 37. Nah, di sini kami akan mensimulasikan hasil proyek kami menggunakan yang pertama yaitu menggunakan software Robotica yang digunakan untuk mensimulasikan gerak atau animasi bahwa lengan robotik tersebut dapat bekerja sesuai dengan perintah yaitu pick and place. Kemudian yang kedua, kami akan mensimulasikan proyek kami pada diagram Fluid Sim berbasis pneumatik untuk menghasilkan diagram bagaimana lengan tersebut dapat dikendalikan dengan suatu diagram Fluid Sim. Kemudian kami akan memasuki simulasi yang pertama yaitu Robotica. Oke, yang pertama kami akan mensimulasikan proyek kami yaitu lengan robotik statik pada software Robotica untuk mensimulasikan animasi atau menganimasikan bahwa proyek kami dapat bekerja selayaknya pada fungsi pick and place atau ambil dan taruh. Nah, yang pertama kami akan menambahkan suatu elemen penting yaitu suatu frame bernama untuk menaruh suatu alat atau lengan tersebut pada KUKA KR R700 dan menambahkan robotik lengannya tersebut juga menambahkan suatu gripper untuk menggenggam benda atau objek yang akan diambil atau ditaruh. Kemudian kita menambahkan frame baru yaitu bernama base, yang dimana base tersebut akan ditambahkan suatu elemen penting. Yang pertama yaitu table. Nah, table tersebut sebagai meja kerja untuk lengan robotik dan objek yang akan di pick and place. Kemudian table atau meja tersebut akan dianalogikan sebagai home position atau posisi awal. Kemudian pada target kedua akan digunakan sebagai frame pada titik sentral tersebut. Kemudian pada part pertama kami akan menambahkan suatu objek atau sasaran bahwa benda ini akan diambil oleh lengan atau gripper ini seperti ini. Kemudian pada P2 gripper tersebut akan menangkap benda ke atas. Nah, benda tersebut bernama box dengan spesifikasi sebagai berikut. Karena benda tersebut pada posisi sentral akan disetting 0 semua. Kemudian kami menambahkan frame yaitu bernama part 2, di mana
pada P3 atau arah yang ketiga, lengan tersebut akan berpindah pada posisi sesuai objek yang akan dipindahkan atau lokasi objek yang dipindahkan. Kemudian kami menambahkan suatu program di mana program tersebut kami beri nama restore. Nah, restore ini berfungsi sebagai home position atau posisi awal pada proyek lengan tersebut agar dapat kembali ke posisi awal untuk melakukan siklus kembali. Kemudian kami menambahkan program baru lagi, yaitu picking atau sebagai program mengambil, di mana program mengambil tersebut kami tambahkan program utama lagi, yaitu sebagai move J atau pada arah P1 atau picking 1, di mana program ini akan mengambil benda ini, kemudian move P2 yaitu move L P2, benda tersebut akan diangkat oleh lengan ini, kemudian pada move L P1 benda ini akan berpindah melewati sentral ini. Dan pada picking kita tambahkan setelah P2 yaitu attach robotic 2F85 agar benda ini dapat digenggam oleh gripper ini. Kemudian kami menambahkan program baru yang bernama place atau menaruh. Pada program place ini kita menambahkan suatu gerak, yaitu move J P3, di mana lengan tersebut akan mengarah pada posisi yang diinginkan, yaitu berada di posisi kanan ini. Kemudian pada move LP4, gripper pada lengan ini akan menaruh benda atau box tersebut di posisi ini. Kemudian move LP3, lengan ini akan kembali kepada posisi semula, yaitu home position. Nah, kemudian yang terakhir kami menambahkan program main atau program untuk menjalankan lengan robotik tersebut. Yang pertama move J. Move J ini pada target kedua ini, pada base, akan berfungsi untuk sebagai posisi awal. Kemudian move J home position juga hampir sama, tapi setelah lengan ini melakukan pergerakan menaruh benda di sebelah sini. Oke, kami akan mencoba mensimulasikan dengan aplikasi ini. Yang pertama-tama kita akan merestore atau agar benda tersebut pada posisi semula atau posisi home position. Oke. Kemudian kita akan mengklik program main ini agar lengan ini dapat mengambil dan menaruh sesuai yang diinginkan. Oke, seperti ini. Nah, pada langkah pertama akan kami ulangi kembali. Nah, seperti ini. Pada langkah pertama, lengan tersebut menuju ke benda, kemudian menggripper atau menggenggam, kemudian menaruh pada posisi yang diinginkan. Seperti ini untuk jalur simulasinya. Kemudian agar dapat halus untuk simulasinya, kami perkecil FPS-nya atau kecepatan simulasinya. Oke, seperti ini. Kemudian kami restore kembali agar berada pada kondisi semula. Kemudian kita klik main. Nah, seperti ini. Lengan tersebut bergerak menuju suatu benda atau objek yang bernama box, kemudian akan mengangkat benda tersebut dan berpindah
berpindah menuju posisi yang diinginkan atau koordinat yang diinginkan dan meletakkan kembali di sini. Kemudian gripper tersebut melepas benda ini, kemudian lengan tersebut kembali pada posisi semula. Nah, untuk mengulanginya lagi, kita harus merestore lagi kepada kondisi awal. Seperti itu untuk siklusnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu simulasi pada diagram fluid sim akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kemudian kami akan menjelaskan diagram simulasi pada fluid sim berbasis pneumatik sebagai penunjang simulasi pemrograman lengan robotik tersebut. Sebelum memasuki simulasinya, kami akan menjelaskan beberapa komponen atau part yang dibutuhkan dalam membangun sebuah simulasi atau diagram simulasi pada fluid sim tersebut. Kemudian yang pertama, kami menambahkan sebuah aktuator dengan nama yaitu double acting cylinder sebanyak 3. Yang pertama yaitu 1, 2, 3. Nah, pada aktuator double acting cylinder yang pertama, kita akan menghubungkan dengan sebuah stopper atau sebuah one way flow control valve sebanyak 2 yang untuk memasuki kontrol aktuator pertama dan keluaran untuk kontrol aktuator yang pertama juga. Kemudian setelah itu dari 2 stopper atau one way flow control valve tersebut kita akan menghubungkan pada sebuah flow rate yang bernama yaitu 5/2 wheel valve dengan seleksi switch. Kemudian pada stopper atau kontrol valve pertama dihubungkan kepada nomor keempat, kontrol valve yang kedua untuk aktuator pertama dihubungkan kepada titik yang kedua. Kemudian setelah 5/2W tersebut, kita akan menghubungkan pada sebuah valve juga, yaitu sebuah valve 3/2 valve roller lever valve, dan yang kedua yaitu 3/2 valve dengan push button. Nah, dari part tersebut yang kedua ini akan dihubungkan kepada sebuah valve dengan standar nominal flow rate 500 V per min. Kemudian untuk sebagai sumber tenaganya kami memasang sebuah kompresor atau supply air atau supply udara untuk menjalankan sistem ini. Kemudian untuk aktuator double cylinder yang kedua, kami juga menghubungkan 2 valve. Yang pertama juga yaitu merupakan stopper atau control valve. Yang kedua juga control valve. Kemudian dihubungkan pada 5/2 valve tersebut seperti aktuator silinder yang pertama sama partnya. Kemudian akan dihubungkan kembali dengan 3/2 roller lever valve, juga sama seperti yang kedua. Nah, yang kedua ini berbeda dikarenakan pada titik pada kiri ini kita menggunakan penutup agar tidak ada sebuah kebocoran. Kemudian
Yang kedua juga menggunakan 3/2 valve dengan push button, dan pada titik yang kiri ini digunakan penutup segitiga untuk menutup sebuah kebocoran atau agar tidak bocor. Kemudian dari 3/2 valve yang kanan ini akan dihubungkan kembali pada komponen sebuah 3/2 valve pneumatic operated, sama seperti pada aktuator yang pertama. Kemudian untuk aktuator yang ketiga juga ditambahkan sebagai aktuator silinder double acting silinder. Skemanya juga sama. Kita menambahkan sebuah kontrol valve atau stopper agar tidak terjadi kelebihan udara yang dipompa. Kemudian yang kanan juga diberi sebuah kontrol valve sama seperti pada aktuator pertama ataupun aktuator yang kedua. Kemudian dari dua kontrol valve tersebut dihubungkan kembali pada sebuah 5/2 valve yang bernama juga sama pada aktuator sebelumnya, yaitu 5/2 wave pneumatic valve atau configurable directional valve. Kemudian dari valve ini dihubungkan kembali pada valve yang sama seperti sebelumnya, yaitu 3/2 lower level valve. Kemudian yang kanan akan dihubungkan pada yang ini merupakan 3/2 wave valve dengan push button sama seperti sebelumnya, dan pada titik ini juga diberikan simbol segitiga agar tertutup. Kemudian dari keduanya dihubungkan pada sebuah configurable valve dengan angka 3/2. Oke, dari ketiga aktuator ini akan dihubungkan satu sama lain agar tetap bekerja seperti halnya lengan robotik, karena meninjau dari animasi dan simulasi pada Autodesk Inventor harus berhubungan atau sama bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama ini titik pada 5/2 valve ini dihubungkan pada 5/2 yang aktuator ketiga dan aktuator yang kedua. Kemudian untuk yang 3/2 valve ini dihubungkan pada 3/2 yang aktuator yang ketiga. Seperti ini hubungan antar aktuatornya agar tetap berjalan. Nah, dari penjelasan sebelumnya kami akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama, pompa akan memompa sebuah udara, kemudian masuk dalam mekanisme rotating atau menggerakkan lengannya agar dapat berputar ke kanan ke kiri. Kemudian juga memompa sebuah aktuator agar lengan tersebut bisa mengangguk ke bawah atau ke atas, dan aktuator kedua juga sama mekanismenya seperti pada aktuator pertama, yaitu mengangguk. Nah, untuk aktuator yang ketiga ini digunakan pada sebuah penjepit atau grippernya untuk menangkap sebuah benda yang kemudian akan dilakukan sebuah pick atau ambil maupun lepas pada suatu tempat yang berbeda namun dari area yang sama, karena ini merupakan statik lengan.
maka tidak bisa dinamis berpindah-pindah, hanya berpindah tempat barangnya saja, tapi masih dalam lingkungan yang sama. Nah, begitu cara kerjanya. Kemudian kami akan memplay atau menunjukkan sebuah simulasi hasil dari rancang bangun dari sebuah diagram konfigurasi fluid sim berbasis pneumatik yang kami bangun sebagai berikut ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.